Secara umum untuk pembahasan tema tentang penguatan SDM dan juga transformasi menjadi kota global memang tidak terurai secara maksimal. Dari 6 segmen yang telah dilalui, saya belum melihat variabel yang cukup mengejutkan yang itu kemudian bisa membuat berubah arah, menjadi trigger untuk perubahan arah terkait elektabilitas. Tapi sebagai sesuatu yang bisa menarik perhatian masyarakat terhadap Pilkada DKI Jakarta, saya yakin pasangan nomor urut 2 kemarin mampu untuk menjadi pemantik masyarakat Jakarta menoleh kembali ke Pilkada DKI Jakarta. Saat ini memang kalau kita lihat posisinya, RK Suswono berada di posisi paling depan, bahkan angkanya berpotensi untuk Pilkada DKI Jakarta ini selesai dalam satu ronde. Strategi RK melihat keunggulan ini bertahan cukup baik, tidak banyak mengeluarkan statement-statement yang menggelitik untuk menjadi polemik dan kontroversi. Sementara nomor urut 2, nomor urut 3 secara keseluruhan strateginya semestinya menyerang total. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas secara lebih mendalam terkait dengan Pilkada Jakarta ataupun debat yang berlangsung tadi malam. Sudah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim atau biasa disapa Bang Aap. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mas Arif. Selamat datang pagi, kembali Mbak Tiara. Selamat, terima kasih telah berkenan untuk mengundang kembali. Bang Aap, kalau kita melihat bagaimana jalannya dari debat pertama Pilgub Jakarta yang kemarin atau semalam, ini seperti apa Bang kalau melihat secara umum? Kalau kita juga melihat dari segi temanya, ini kan terkait dengan penguatan sumber daya manusia dan juga transformasi Jakarta. Kalau melihat argumen-argumen dan juga visi misi yang disampaikan oleh para calon ini, apakah memang sudah tertuju pada tema pertama ini Bang? Ya, secara umum untuk materi-materi yang disampaikan oleh 3 pasangan calon Kepala Daerah DKI Jakarta, sekarang DKI Jakarta, karena I-nya sudah pindah ke Kalimantan Timur, ibu kotanya gitu ya. Secara umum untuk pembahasan tema tentang penguatan SDM dan juga transformasi menjadi kota global memang tidak terurai secara maksimal. Karena mungkin keterbatasan waktu dan akhirnya pembahasan 3 paslon kemarin lebih banyak ke soal teknis persoalan-persoalan Jakarta yang memang secara tema agak jauh dari tema penguatan SDM dan menjadi transformasi untuk Jakarta menjadi kota global. Secara keseluruhan kemarin kalau dibilang debat sepertinya tidak debat gitu ya, karena lebih banyak persetujuan di antara 3 paslon. Kalau kemarin sempat kita bahas bersama host yang lain, ini lebih bisa kita konsepkan sebagai musyawarah atau diskusi. Karena memang tidak ada benturan keras di antara 3 paslon. Kemudian sisi argumentasinya juga tidak dikeluarkan yang kemudian bisa memberikan pembeda antara satu paslon dengan paslon yang lain. Catatan saya kemarin hanya ada satu strategi menyerang yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, Pramdul, yang kemudian membawa disabilitas ke arena debat untuk mengkritisi kinerja pasangan nomor urut 1, RK Suswono, ketika masih menjadi wakil wali kota Bandung, yaitu soal disabilitas. Akan tetapi kondisi ini juga cukup mampu diredam oleh pasangan nomor urut 1, Pak Ridwan Kamil, jika memang yang diupayakan oleh Mas Pram itu ternyata di-reply dengan RK hanya dengan permohonan maaf. Saya tahu karena posisi RK sekarang yang secara elektabilitas berada di depan pasti akan mencoba membuat diskusi debat itu untuk tidak terlalu konfrontasi, akan memakai strategi yang cukup nyaman dan aman, tidak banyak polemik nanti yang bisa ditimbulkan, sehingga posisi yang sekarang ada di depan tetap terjaga. Upaya menyerang semestinya memang harus dilakukan oleh paslon nomor urut 2 dan 3. Dan yang kemarin saya catat baru sekali itu ada coba upaya serang, itu pun dilakukan secara halus betul oleh Mas Pram ke Kang RK. Dan itu pun reply dari Ridwan Kamil juga tidak kemudian meresponnya dengan berlebihan. Permintaan maaf kemudian bisa
membuat polemik yang semestinya akan menjadi pembicaraan tidak terjadi. Oke, tadi disebutkan bahwa lebih seperti diskusi dibandingkan dengan debat. Apakah mungkin ini juga sebagai upaya dari para pasangan calon tuh seperti menjajal arena pertandingan, apalagi debat pertama seperti itu. Kalau misalnya kita melihat di debat tadi malam, kira-kira siapa yang lebih unggul? Ataupun mungkin bisa nggak sih menaikkan elektabilitas dari masing-masing pasangan calon? Kalau saya melihat dengan alur diskusi debat dari 6 segmen yang telah dilalui, saya belum melihat variabel yang cukup mengejutkan yang itu kemudian bisa membuat berubah arah, menjadi trigger untuk perubahan arah terkait elektabilitas. Saya sudah melihat beberapa hasil survei, 3 lembaga, ada Poltreking, ada Carta Politika, dan juga ada Lembaga Survei Indonesia. Saat ini memang kalau kita lihat posisinya, RK Suswono berada di posisi paling depan, bahkan angkanya berpotensi untuk Pilkada DKI Jakarta ini selesai dalam 1 ronde. Selama Pilkada Jakarta belum pernah sejak 2012 Pilkada dihelat selesai dalam 1 ronde. 2012 harus selesai dengan 2 ronde. Ketika itu Pak Jokowi harus berhadapan dengan Fauzi Bowo. Kemudian di 2017 Anies Baswedan kemudian harus bertarung 2 kali melawan Ahok Jarot. Dan apakah ini akan terulang untuk di Pilkada 2020? Kita tunggu. Tapi kalau melihat potensi elektabilitas, angka-angka yang sekarang sudah tersaji, dan melihat debat semalam, kalau seandainya tidak ada perubahan, maka posisi RK Suswono agak cukup nyaman posisi memimpin race ini sampai nanti di November 2024. Okay. Bang, terkait dengan jalannya debat semalam yang memang lebih seperti diskusi, tidak banyak ada konfrontasi dari masing-masing calon. Apakah ini memang menjadi salah satu strategi yang dikeluarkan oleh masing-masing calon demi itu tadi menjaga salah satunya elektabilitas atau mungkin main aman dan lain sebagainya, serta prediksi untuk debat-debat selanjutnya, Bang? Apakah memang akan berjalan seperti ini atau justru akan banyak konfrontasi, Bang? Dari 3 pasangan calon, kalau berbicara strategi, sebetulnya saya melihat strategi yang paling oke di pasangan nomor urut 1. Kenapa? Nomor pertama, secara elektabilitas RK Suswono sudah berada di depan. Maka dia memiliki kepentingan untuk tidak banyak membuat konfrontasi dengan paslon yang lain. Itu kenapa ketika upaya strategi yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, Pramdul, menyerang dengan membawa disabilitas ke Jakarta untuk mengkritisi kinerja RK di Bandung ketika itu juga direspon dengan cukup sederhana oleh RK. Kenapa? Kalau kita main bola, posisi kita sudah unggul, kemudian waktu untuk itu bisa selesai akan segera habis, apa yang akan dilakukan oleh tim yang unggul? Bertahan. Strategi RK melihat keunggulan ini, bertahan cukup baik, tidak banyak mengeluarkan statement-statement yang menggelitik untuk menjadi polemik dan kontroversi, meskipun itu sudah mencoba untuk dipancing oleh pasangan nomor urut 3. Sementara nomor urut 2, nomor urut 3, secara keseluruhan strateginya semestinya, karena dia posisinya tertinggal, tim sepak bola kalau sudah tertinggal apa yang dilakukan? Menyerang total. Meskipun risikonya kadang-kadang dia harus terancam kebobolan di akhir. Kipernya harus maju ke depan ketika ada tendangan sudut, tapi kalau nanti ada counter attack yang cukup cepat, ini potensi akan kebobolan lagi. Tapi itu pilihan satu-satunya, karena pilkada winner take all. Kursinya cuma 1, probabilitas suksesnya kecil. Jika tidak dilakukan secara mapan, maka konsekuensinya terpilih atau tidak sama sekali. Berbeda dengan pileg. Nah, di antara strategi bertahan dan bertahan oleh pasangan RK Suswono, menyerang pasangan nomor urut 2 dan 3, yang paling cukup berhasil saya lihat RK Suswono, katenasionya, bertahannya itu cukup mapan. Strategi menyerang agak cukup setengah-setengah dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Meskipun sudah membawa kritik terhadap kinerja RK, tapi itu tidak dilakukan secara vulgar. Dan ini sepertinya prediksi saya tidak akan banyak mengubah tingkat eleksi kalau hanya merujuk pada debat. Yang saya yakini, dan itu benar terbukti, yang akan menjadi trending topik malah pasangan urut nomor 2. Kenapa, Bang? Karena semalam
Kang Emil cukup jahil, gitu kan. Semua paham bahwa pasangan nomor 2 ini sangat percaya teori konspirasi. Dan Kang Emil semalam cukup jahil memantik pertanyaan tentang pandemi, gitu kan. Yang akhirnya ketika itu dikemukakan Kang Emil, benar-benar teori konspirasi dari pasangan nomor urut 2 ini keluar. Dan kalau saya mengamati sempat ketika jawaban soal pandemi itu dikemukakan oleh Dharma Pongrekun, Kang Emil sempat senyum sambil betulin kacamatanya. Jadi, nah, saya yakin hal-hal seperti ini yang akan melingkupi media sosial dan ini yang akan menjadi trending topik. Untuk soal substansi temanya, sepertinya tidak akan menjadi banyak pembahasan, malah nanti yang akan menjadi banyak pembahasan ini adalah sikap khas dari pasangan nomor urut 2 yang seolah-olah kampanye untuk pilpres, sehingga ada intervensi asing dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kita melihat kalau dari sisi masyarakat, Bang, melihat hasil debat semalam, apakah ini kemudian mampu menjadi nilai jual tersendiri bagi pasangan tadi calon independen tadi untuk lebih ketika masyarakat mungkin dinilai sudah mulai bosan dengan pasangan-pasangan yang serius ataupun terlalu menaburkan janji-janjinya kepada masyarakat, Bang? Kalau sampai mengubah arah rute dukungan, sepertinya saya meyakini itu tidak. Tapi sebagai sesuatu yang bisa menarik perhatian masyarakat terhadap Pilkada DKI Jakarta, saya yakin pasangan nomor urut 2 kemarin mampu untuk menjadi pemantik masyarakat Jakarta menoleh kembali ke Pilkada DKI Jakarta. Tapi apakah ini sampai pada proses nanti mengubah arah dukungan dan pilihan ke pasangan nomor urut 2 dengan hasil semalam, melihat pemaparan materi, kemudian penguasaan terhadap tema, cara menyampaikan ide dan gagasannya, saya kok meyakini tidak akan banyak mengubah hasil elektabilitas terkait 3 paslon. Prediksi saya dari hasil pertama debat ini, nomor 1 sepertinya masih akan diduduki oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Nomor 2 masih akan diduduki oleh Mas Pram dan Rano Karno. Yang ketiga tetap Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Karena tidak ada variabel penyentak semalam dari debat yang kemudian bisa mengubah, oh ini nih yang gue butuhkan gitu ya. Dan sepertinya posisi elektabilitas yang sekarang race-nya masih akan sama, dan saya juga meyakini jika nanti tidak ada strategi berbeda di debat berikutnya, maka posisi ini bisa mapan nanti sampai November. Akan tetapi saya yakin dengan hasil debat ini, survei nanti akan segera dikeluarkan, evaluasi dari masing-masing pasangan pasti akan mengemuka, dan saya yakin strategi di debat kedua dan ketiga akan berubah. Akan berubah. Baik, terima kasih Bang Aap ini sudah hadir. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih Mas Arief, terima kasih Mbak Tiara.